Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melarang penggunaan ondel-ondel sebagai sarana untuk mengamen atau mengemis dan meminta-minta uang. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin kepada cnnindonesia.com mengatakan larangan itu diterapkan sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan budaya Betawi. Ya, ondel-ondel menurut tradisi budaya dan sejarahnya yang panjang ya memang mengamen. Dia keluar masuk kampung dan itu dilakukan secara rutin dan orang merasa bahagia, merasa beruntung karena mereka mengerti fungsi kultural dari ondel-ondel itu adalah tolak bala. Dia mengusir segala macam hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat begitu ya dari kampung-kampung. Karena itu orang kemudian menyawer karena merasa dia berterima kasih kampungnya itu udah diamankan. Problem utama kan kalau ondel-ondel itu kan mereka ngamen. Dan ngamennya itu kan karena mereka memang ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesenian ini untuk tujuan-tujuan pribadi. Jakarta, rumah dari kebudayaan Betawi, menyimpan banyak tradisi dan kesenian yang khas di balik indahnya kota ini. Termasuk ondel-ondel, kesenian yang sudah menjadi ikon dari Betawi ini sudah sangat terkenal di Indonesia. Namun, ondel-ondel saat ini juga digunakan sebagai alat mengamen di pinggir jalan. Dan mulai bulan Maret kemarin, pemerintah DKI Jakarta resmi melarang ondel-ondel untuk digunakan sebagai alat mengamen. Kami ingin melihat sudut pandang dari orang budayawan dan penggiat seni di DKI Jakarta mengenai kebijakan ini. Berikut ceritanya. Ondel-ondel pada awalnya disebut sebagai barongan atau barungan yang berasal dari bahasa Betawi arkais yang berarti bareng-bareng. Fungsi ondel-ondel pada zaman dahulu yang digunakan untuk mengusir wabah, menolak bala dan mengusir roh jahat yang dilaksanakan dengan cara para warga memutari kampung dengan mengarak ondel-ondel tersebut yang menyebabkan ondel-ondel disebut sebagai barongan atau yang berarti bareng-bareng. Kalau kita berbicara ondel-ondel itu nama ondel-ondel itu baru disematkan kemudian pada awal abad 20. Jadi tahun 1900-an itu orang baru mengenal ondel-ondel. Dahulu ondel-ondel itu namanya bukan ondel-ondel. Dahulu namanya barongan atau barungan. Barungan atau barongan itu bahasa Betawi arkais, ya, bahasa Betawi klasik yang artinya rombongan, kumpulan. Jadi si barongan ini yang memanfaatkan dua boneka besar itu melakukan kegiatan aktivitasnya di ruang terbuka. Oleh karena dia melakukan kegiatan di ruang terbuka secara berombongan, secara bersama-sama, secara berkelompok, maka orang-orang dahulu menyebutnya barongan atau barungan. Jadi barongan atau barungan ini nggak ada kaitannya dengan sebutan barongsai atau barongan yang ada di Bali, ogo-ogo atau barongan yang ada di Bali. Jadi barongan atau barungan di sini adalah bahasa Betawi arkais yang artinya berombongan, serombongan, sekumpulan. Penyebutan barongan menjadi ondel-ondel pun dimulai dengan adanya salah satu tokoh masyarakat Betawi yang sangat terkenal. Dari kampung ke kampung. Nah, dulu kan klasik. Kenapa sekarang dinamain ondel-ondel? Dengan adanya almarhum yang itu nyanyian. Yuk kita nonton ondel. Iyalah maksud yang namanya ondel-ondel. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok kita ngarak ondel-ondel, ondel-ondel ada anaknya. Jadi begitulah si barongan itu kemudian baru dikenal dan disebutkan dalam tulisan-tulisan itu namanya ondel-ondel pada
awal abad ke-20, tahun 1900-an gitu, tahun 1910-an gitu. Nah, dulu ondel-ondel ini memang menurut beberapa kalangan adalah kesenian yang muncul sebelum Islam. Jadi kalau Islam ada di abad 13, 14, 15-an begitu ya, masih di tanah Jawa dan di Betawi, maka si ondel-ondel ini sudah hidup pada pra-Islam. Karena si ondel-ondel ini, si barongan ini dimanfaatkan sebagai media utama upacara atau ritus sedekah bumi, atau baritan, atau bersih desa. Jadi begitu. Dan barulah kemudian tahun 1900-an tulisan-tulisan banyak di media, di buku ditulis ondel-ondel. Dan dalam perspektif orang-orang Belanda, dia menyebut ondel-ondel itu dengan istilah popen om gestin te periaken. Jadi bahasa Belanda gitu. Popen om gestin te periaken. Jadi sepasang boneka besar penangkal roh jahat. Dari ketiga narasumber yang kami wawancara, mereka semua setuju bahwa perlunya dilakukan penertiban terhadap ondel-ondel, meskipun adanya rasa iba karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan di masa pandemi. Sebenarnya kalau melihat ke sisi itu sih kita miris ya. Bahkan saya pun pembuat ondel-ondel atau pengrajinnya itu sangat tidak etis. Bahkan bagi saya mungkin tidak ada cara lain untuk mereka. Bagi saya itu pun kawan-kawan, kalau kita dengar kawan-kawan, kenapa sih lu begini, ya gimana lagi bang, kita buat makan, kita buat ngidupin sanggar pula begitu. Sanggar berdirinya oleh ini uang, sedangkan uang dari dinas pun kita tidak dapat. Dan tidak sedikit dari mereka yang menyarankan pemerintah untuk membina orang-orang yang terpaksa mencari uang dengan ondel-ondel. Nah disinilah yang sayangnya dari pemerintah adalah banyak orang kreatif, tapi tidak dibangunkan sinerginya. Seandainya dia bisa membangun sinerginya, sama-sama membangun sinerginya antar kepemerintahan dengan sanggar-sanggar, itu akan lebih mengangkat lagi. Nah, tetapi untuk itu memang perlu dicari jalan keluar bagaimana supaya si seniman bisa hidup, orang-orang yang mencari kehidupan di Jakarta ini terus bisa stabil kehidupannya. Dan kita memang mengusulkan kepada pemerintah bahwa ini orang-orang yang abal-abal ini dikasih skill tersendiri. Pemerintah DKI Jakarta itu kan duitnya banyak untuk melakukan pembinaan keahlian itu. Entah dia bikin kaos, dia bikin gelang-gelang, dia bikin gantungan kunci, dia bikin dia servis HP, dia servis AC, itu semua banyak dan itu dimiliki oleh pemerintah, dan pemerintah mempunyai BLK, Balai Latihan Kerja yang ada di setiap kecamatan, itu harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Dan si orang-orang yang nggak mau dibina seperti itu ya diusir. Komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Komunitas ondel-ondel DKI Jakarta lagi bersinergi sama dinas dan kebudayaan tentang mengamennya ondel-ondel. Berarti lagi ada usaha nih berarti ya? Insya Allah. Mudah-mudahan nih ondel-ondel nggak dipandang sebelah mata. Ibaratnya kalau memang pasarnya ini ondel-ondel nggak bisa lagi diarahin atau diamannya, tentu kita minta solusi, minta tempat, minta wadah. Nah itu kebetulan saya yang minta. Jadi kemarin kan setelah munculnya pemberitaan itu udah banyak kan yang minta kayak, terus kalau nggak ngamen gue nyari duit di mana, pandemi nggak ada kerjaan susah gitu kan bahasa kasarnya. Kan memang nggak segampang itu membalikan telapak tangan, apalagi kita bawa budaya Betawi yang bersama ondel-ondel. Harus benar-benar kita dari komunitas ondel-ondel DKI Jakarta ini saling bersinergi sama dinas dan kebudayaan. Ondel-ondel yang tadi dipandang sebelah mata, gimana caranya biar marwah Betawi ondel-ondel ini balik lagi kembali gitu.
Yang tadi saya bilang, jam marketing baik tapak tangan, pro dan kontranya banyak. Tetap kita sounding dari komunitas dari DKI Jakarta itu kita sounding. Minta tempat, minta wadah semuanya. Banyak bilang larangan. Solusi nggak ada, tempat nggak ada, wadah nggak ada. Kemarin saya rapat 5 kepala dinas. Senator Provinsi DKI Jakarta Ibu Silviana Murni. Yang kedua Kepala Dinas dan Kebudayaan Pak Iwan Henry. Yang ketiga Kepala Dinas Pariwisata Pak siapa namanya? Pak saya. Sama Wali Kota Jakarta Pusat. Tetap belum dapat solusi. Saya sounding banyak kan yang namanya tempat-tempat rekreasi, Air Petra. Itu beliau ngasih seperti itu. Nah, dari pihak komunitas, kapan mulainya? Dia belum berani ngasih jawaban. Karena kenapa? Lagi keadaan seperti ini. Bila mengenali ondel-ondel berarti mengenali siapa kamu. Karena ondel-ondel itu di dalam masyarakat Betawi ada identitasnya sendiri. Ada kearifan lokalnya sendiri. Kalau kamu mengenal ondel-ondel, kamu menjaga kampung kamu, menjaga rumah kamu, menjaga lingkungan kamu. Kamu anti nilep, anti korupsi, anti melakukan kejahatan-kejahatan. Karena ondel-ondel sejak dahulu zaman sampai sekarang mempunyai fungsi menjaga kampung dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke.